Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen yang saya hormati. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas ya, dimana saya mengambil judul penggunaan kuisis untuk meningkatkan semangat belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis peserta didik MT Saudul Ulum tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, pendahuluan. PTK ini disusun berdasarkan latar belakang berikut: perkembangan zaman semakin maju, di mana kita sudah masuk di era revolusi industri 4.0 ataupun abad 21. Kegiatan manusia sudah semakin berkembang dan kebanyakan dibantu oleh teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi sangat penting peranannya dalam kehidupan ini, baik di bidang industri maupun di bidang pendidikan. Kemajuan teknologi tersebut menuntut pembelajaran dilakukan menggunakan teknologi, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana pembelajaran secara daring atau dalam jaringan dan tentunya harus menggunakan teknologi internet ataupun platform pembelajaran. Platform pembelajaran sangatlah banyak, diantaranya yaitu Quizizz.com, yang merupakan salah satu platform yang saya kenal dan digunakan dalam pembelajaran yang berbasis kuisis dengan harapan meningkatkan semangat belajar peserta dalam belajar. Berdasarkan uraian di atas ataupun juga berdasarkan dari latar belakang tersebut, kami tertarik meneliti kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis yang menggunakan kuisis dengan judul penggunaan kuisis untuk meningkatkan semangat belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis peserta didik MT Saudul Ulum tahun 2021-2022. Adapun rumusan masalahnya, yaitu melihat latar belakang masalah tersebut, kami rumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana penggunaan platform kuisis dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di MT Saudul Ulum? Apakah dengan platform kuisis tersebut peserta didik menjadi semangat mengikuti pembelajaran? Nah, demikian rumusan masalah yang nantinya akan dijawab melalui penelitian yang akan kami lakukan. Adapun tujuan penelitian yaitu: 1. Memberikan pemahaman tentang pembelajaran menggunakan platform kuisis. Yang kedua, mengkaji apakah dengan platform kuisis yang diterapkan dalam mapel Al-Quran Hadis dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik. Manfaat penelitian. Adapun manfaatnya yang diharapkan yaitu setelah saya melaksanakan penelitian tindakan kelas tersebut: 1. Untuk peserta didik dengan penggunaan platform kuisis dapat meningkatkan semangat mengikuti pembelajaran Al-Quran Hadis. Sementara bagi guru akan lebih semangat lagi meningkatkan kualitas pembelajarannya, utamanya bahkan kuisis. Kemudian bagi madrasah dapat memfasilitasi guru dan peserta didik dalam menggunakan platform kuisis. Dan untuk platform kuisis sendiri dapat meningkatkan banyak peminatnya. Tersebut. Demikian dari latar belakang, kemudian juga sampai manfaat. Kerangka teoritik dan hipotesis tindakan. Landasan teori penggunaan kuisis. Definisi dari penggunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa sebuah proses atau cara pembuatan pemakaian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002 halaman 852. Penggunaan sebagai aktivitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang atau jasa. Pembeli dan pemakai yang dapat disebut pula sebagai konsumen barang dan jasa. Definisi kuisis yaitu merupakan sebuah web tool atau platform untuk membuat permainan kuis interaktif untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. Meningkatkan semangat. Definisi meningkatkan
merupakan usaha menjadikan suatu keadaan menjadi lebih baik yang diusahakan atau diciptakan kriterianya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dirumuskan bahwa meningkatkan artinya satu, menaikkan derajat satu taraf ataupun dan sebagainya, mempertinggi, memperhebat produksi dan sebagainya. Dua, mengangkat diri, mengarahkan diri, memegahkan diri, mereka akan mampu penghidupannya. Itu definisi dari meningkatkan. Definisi semangat. Semangat adalah perasaan yang sangat kuat yang dialami oleh setiap orang. Dapat dilihat dari sebagai bagian fundamental dari suatu kegiatan sehingga sesuatu dapat ditunjukkan kepada pengarahan potensi yang menimbulkan penghidupan, menumbuhkan tingkat keinginan yang tinggi. Belajar mapel Al-Quran Hadis. Belajar definisinya adalah proses di mana tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan. Menurut Umar Hamalik, belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Learning is defined as the modification or strengthening of behavior through experiencing. Mata pelajaran Al-Quran Hadis adalah merupakan unsur mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI pada madrasah sanawiyah yang memberikan pendidikan kepada siswa supaya dapat memahami isi dari Al-Quran dan hadis dan penerapan nilai-nilai dalam kehidupannya. Adapun batasan materi yang diteliti berkaitan dengan penggunaan kuisis untuk meningkatkan semangat belajar, yaitu materi Al-Quran Hadis kelas 7 evaluasi bab 1 dengan semester 2 ataupun semester genap dengan judul materi KD 3.4 memahami ketentuan hukum bacaan mad tabi'i dan mad wajib, mutasil dan mad jaiz munfasil. MTS Hadul Ulum tahun pelajaran 2021-2022 merupakan madrasah yang beralamat di Duku Penajung, Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. PO Box 117, telepon 028738781006. MTS tersebut merupakan tempat mengajar saya sebagai peneliti, di mana peneliti akan melakukan penelitian tahun pelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran tahun 2021-2022. Bab metodologi penelitian tindakan kelas. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah classroom action research. Dari nama tersebut terkandung 3 kata, yakni penelitian, yaitu menunjukkan pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan cara menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. 2. Tindakan menunjukkan bahwa pada suatu objek kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk siswa. Kelas dalam hal ini tidak terikat pada kegiatan pengertian ruang kelas, tetapi dalam pengertian yang lebih spesifik, yakni sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Pengertian tersebut diambil dari buku prosedur penelitian, yaitu dikarang oleh Suharji Marikunto, diterbitkan Jakarta oleh PT Rineka Cipta 2022, halaman 136. Setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Setting penelitiannya meliputi tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di MTS Hadul Ulum Penajung, Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, khususnya pada kelas 7.
Lokasi tersebut dipilih karena tempat penulis melakukan aktivitas mengajar sehari-hari sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian. Waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus 1 pada tanggal 6 sampai dengan 13 Agustus, bukan sampai dengan 13 Agustus, dan siklus kedua pada tanggal 3 September 2021. Adapun siklus PTK-nya meliputi dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan mengikuti prosedur, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Melalui kedua siklus tersebut dapat diamati peningkatan semangat belajar dengan penggunaan platform Quizizz. Adapun subjek penelitian yaitu kelas 7B MT 1 Penajung, Desa Bojongsari, Kecamatan Aliang, Kabupaten Kebumen, yang berjumlah 32 siswa. Mata pelajaran yang menjadi sasaran penelitian adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis, khususnya pada materi memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Variabel yang diselidiki meliputi variabel input, yaitu siswa kelas 7 MT 1 Ulum. 2. Variabel penggunaan platform Quizizz. 3. Variabel output, yaitu meningkatkan semangat belajar. Data dan cara pengumpulannya meliputi sumber data yaitu dari siswa kelas 7B MT 1 Ulum Penajung, Kecamatan Aliang, Kabupaten Kebumen, tahun 2021-2022. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu meliputi penggunaan observasi atau pengamatan secara langsung pada objek penelitian, kemudian wawancara, yaitu menanyai wawancara kepada siswa baik melalui tertulis maupun juga langsung. Catatan lapangan yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi berupa kegiatan-kegiatan yang tidak terangkum dalam pedoman observasi. Nah, demikian presentasi proposal kami. Adapun contoh instrumennya yaitu seperti ini. Untuk instrumen observasi meliputi bagaimana guru menggunakan RPP, kemudian bagaimana guru menyiapkan Quizizz, guru membuat pembelajaran dari Quizizz, kemudian penyajian. Nah, demikian itu adalah contoh dari instrumen. Oke, terima kasih. Presentasi saya yang sudah saya lakukan pada intinya tidak terlepas dari proposal yang sudah kami buat yang sudah dinilai oleh Bapak dosen. Terima kasih, banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.